Ya, kembali lagi di persiapan UKM PPD gratis. Kali ini dengan tema neurologi ya, sistem saraf ya. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai nervus cranialis atau saraf kranial ya. Jadi saraf kranial itu ada 12 pasang ya. Mulai dari nervus olfactorius ya, ini letak anatomisnya ya. Nervus olfactorius ini yang paling anterior ya. Kemudian nervus opticus ya, dia itu ada di bagian anterior juga, dia bercabang dua ya, dengan penghubungnya ini namanya chiasma optik. Kemudian ada nervus oculomotor, nervus cochlear ya, nervus trigeminal yang dia punya 3 cabang ya, cabang 1 cabang ophthalmica, cabang 2 cabang maxillaris, dan cabang ketiga cabang mandibularis. Oke. Selanjutnya ada nervus 6, nervus abducens ya, dia letaknya di antara pons dengan medula oblongata ya. Lalu ada nervus facialis ya, warna hijau, kemudian nervus vestibulocochlear yang warna pink ya, dia berjalannya berdekatan dengan nervus facialis pada saat di dekat otak ya. Kemudian nervus glossopharyngeus, vagus, accessorius, dan hypoglossus. Untuk fungsinya ya, kita bisa lihat di sini yang warna biru itu nervus yang sifatnya afferent, yang warna merah itu nervus yang sifatnya efferent ya. Sementara kalau dua-duanya berarti dua-duanya kalau merah dan biru. Dan nervus 1 olfactorius dia hanya sensorik saja ya, untuk indera pembauan ya. Nervus opticus dia sensorik untuk penglihatan. Nervus oculomotorius dia hanya ini saja ya, hanya motorik saja, merah saja untuk beberapa otot mata. Kemudian nervus cochlearis ya, juga motorik saja. Abducens itu motorik saja ya. Trigeminus itu dia bercabang 3, cabang ophthalmica, maxillaris, dan mandibularis ya. Sensorik dan ada motorik juga ya. Sensoriknya itu untuk di bagian wajah ya, sementara motoriknya itu untuk otot-otot rahang. Kemudian nervus facialis dia ada sensorik dan motorik juga ya. Vestibulocochlear itu dia sensorik saja, glossopharyngeus sensorik dan motorik, vagus itu sensorik dan motorik ya, accessorius itu motorik saja, dan hypoglossus itu motorik saja. Kemudian nervus olfactorius itu afferent, keluar melalui cribriform plate ya, dari tulang ethmoid, fungsinya untuk penciuman. Lalu nervus opticus keluar dari canalis opticus ya, untuk penglihatan. Nervus oculomotorius ya, keluar dari superior orbital fissure ya, dia ada fungsi untuk motorik yang somatik ya, yang kita bisa gerakan, kita bisa sadari itu untuk levator palpebra superior, superior rectus, inferior rectus, medial rectus, dan inferior oblique ya. Sementara kalau untuk yang visceralnya dia berfungsi untuk mengkonstriksi sphincter pupil. Lalu nervus trochlear dia somatic efferent saja ya, keluar dari superior orbital fissure juga, menginervasi superior oblique muscle. Nervus trigeminus ya, dia ada somatosensorik dan ada juga yang efferentnya ya. Dia keluarnya ada yang dari superior orbital fissure sebagai cabang ophthalmica, dari foramen rotundum sebagai cabang maxilar ya, dari foramen ovalus sebagai cabang mandibular. Nah ini dia kebanyakan tuh menginervasi di somatosensorik di wajah ya, kemudian juga di dura maternya ya, di fossa cranialis, nasofaring, palatum ya, jadi sampai di dalam kepala juga. Nah untuk motoriknya adalah nervus temporalis masseter, medial dan lateral pterygoid, tensor tympani, tensor palatini, digastrik, dan myelohyloid. Jadi kebanyakan ini otot-otot untuk mengunyah ya. Ya, untuk nervus abducens dia hanya somatic efferent saja ya, melalui superior orbital fissure, menginervasinya rectus lateral. Nervus facialis itu dia ada somatic afferent ya, dan juga ada yang visceral efferent juga ya. Ada yang juga yang otot-otot yang bisa kita gerakan juga. Dia keluar melalui foramen stylohyoid ya. Awalnya dari canalis aquaticus internus dulu, dari dalam tulang tengkorak ya. Kemudian nanti bercabang, ada yang ke facial canal, ada yang ke tulang temporal, kemudian keluar di foramen stylomastoid. Jadi dia sensorik untuk di bagian ini meatus acousticus externus ya. Jadi di bagian lubang liang telinga ya. Kemudian juga sensorik di 2/3 anterior dari lidah. Kemudian juga menginervasi untuk yang efferentnya ya, dia menginervasi kelenjar air mata gitu ya, dan otot-otot wajah.
Ya, nervus vestibulocochlear, sesuai namanya vestibulocochlear ya. Jadi dia memang inervasi vestibular ya, organ-organ keseimbangan di telinga dan juga cochlea ya untuk inervasi pendengaran. Kemudian glossopharyngeus keluar melalui foramen jugularis ya. Sensoriknya dari badan karotis dan sinus karotis ya di pembuluh darah karotis. Kemudian juga menginervasi sepertiga posterior lidah, tonsil palatina, orofaring ya, bagian-bagian di faring juga ada dari nervus glossopharyngeus. Dan juga dia juga menginervasi kelenjar parotid ya, kelenjar lidah yang parotid. Kemudian nervus vagus, dia menerima sensor dari laring ya, laryngopharyngeus ya, bagian dalam dari telinga, terus jadi dari aorta, kemoreseptor aorta ya, jadi banyak di organ-organ dalam tubuh. Nervus accessorius dia motorik saja menginervasi SCM ya, sternocleidomastoid dan trapezius. Kemudian nervus hypoglossus ya, dia menginervasi otot-otot hyoglossus, genioglossus dan styloglossus ya. Juga semua otot-otot intrinsik di lidah, jadi lebih ke motorik untuk lidah. Oke, sekarang kita akan lebih fokus pada nervus cranialis yang menggerakkan bola mata ya. Jadi ada 3, nervus oculomotorius, nervus 3, nervus abducens, nervus 6, dan nervus trochlear, nervus 4 ya. Ya, kita bisa lihat di sini ya, otot-otot penggerak bola mata itu ada 6 ya teman-teman. Ada inferior oblique, superior rectus, medial rectus, inferior rectus, superior oblique, dan lateral rectus ya. Nah, untuk lateral dan medial rectus ya, ini sederhana saja. Lateral rectus itu menggerakkan si bola matanya ini ke lateral ya. Kalau medial rectus ya ke medial, ke arah nasal, ke arah hidung. Superior rectus itu menggerakkan bola mata ke arah superior medial. Sementara inferior rectus itu menggerakkan bola mata ke inferior medial ya. Nah, untuk yang oblik itu berkebalikan teman-teman. Jadi kalau superior oblik ya, dia itu karena tendonnya itu dari atas ya, dia itu origonya di atas, kemudian insersionya di bawah gitu ya. Jadi dia menarik belakangnya bola mata itu ke atas ya. Karena belakangnya bola mata ini ke atas ya, jadi kayak tuas gitu. Matanya ini malah ke bawah. Makanya superior oblik itu menggerakkan bola mata justru ke bawah lateral ya. Nah, inferior oblik kebalikannya, dia menggerakkan bola mata ke superior ya, ke atas lateral. Nah, semua otot bola mata ini diinervasi oleh nervus 3 kecuali lateral rectus oleh nervus 6 ya, dan superior oblik oleh nervus 4. Oke, jadi untuk gerakan-gerakan bola matanya. Nah, untuk kita bisa memeriksa kelainan mana pada bola matanya, ini ada sedikit perbedaan teman-teman. Untuk lateral rectus dan medial rectus ya, kita cukup minta pasiennya untuk menggerakkan bola mata ke lateral untuk lateral rectus, ke medial untuk medial rectus. Kalau nggak bisa ya berarti ada gangguan di otot tersebut ya. Nah, tapi yang agak sedikit berbeda adalah untuk melihat fungsi superior rectus, kita justru meminta pasiennya untuk menggerakkan bola mata ke atas lateral ya. Tadi kan kalau fungsinya dia memang menarik ke atas medial nih. Tapi kalau kita mau periksa pasien, kita suruhnya ke atas lateral. Inferior rectus juga malah ke bawah lateral, bukan bawah medial ya. Berlawanan dengan fungsinya. Inferior oblique malah kita minta pasiennya ke atas medial ya. Superior oblique malah kita minta pasiennya ke bawah medial. Ya, jadi berkebalikan ya teman-teman. Jadi tergantung yang ditanya itu fungsinya dia dalam menggerakkan bola mata atau pemeriksaan yang dilakukan. Kenapa begitu? Sebenarnya kalau teorinya ya karena kita justru menggerakkan bola matanya ke arah yang berlawanan gitu ya, supaya matanya ini sejajar dengan arah dari serat ototnya gitu. Ya, jadi ini memang tricky ya, teman-teman mesti ingat betul dan melihat yang ditanya itu seperti apa. Oke, sekarang gangguan nervus cranialis ya. Kalau untuk gangguan pada gerak bola mata ya, itu ada gangguan pada nervus 6 nih pertama ya. Dia ada gangguan di musculus rectus lateral. Jadi tidak bisa melirik ke lateral ya. Jadi dia nggak bisa melirik ke bagian luar gitu. Nah, matanya juga cenderung tertarik, si pupilnya ini tertarik ke bagian nasal ya. Kalau nervus 4 dia yang mengalami gangguan musculus obliquus superior ya, dia tidak bisa melirik ke serong bawah ya, serong bawah luar. Kemudian kalau yang terdampak itu nervus 3 itu biasanya yang paling bisa kita lihat itu adanya ptosis ataupun gangguan dari refleks pupil ya. Untuk nervus 5 itu ada neuralgia trigeminal ya. Jadi memang nyerinya ini sesuai dengan penjelasan saraf si trigeminal. Nyerinya hebat, allodynia ya. Jadi allodynia itu rangsangan yang tidak seharusnya menimbulkan nyeri jadi menimbulkan nyeri.
seperti sikat gigi gitu, jadi nyeri itu rasanya, atau karena angin aja rasanya nyeri gitu. Rasanya seperti terbakar dan tersetrum. Ini nanti akan kita bahas ya di pembahasan khusus. Kemudian Bell's palsy juga ya, ini kelemahan wajah ipsilateral akibat kelemahan nefus di 7, kita akan ada pembahasan khusus.